Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Siang, Selamat Bu. siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah luar luar biasa. biasa. Allahu Alhamdulillah. Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Takbir. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehat, nikmat iman kepada kita semua. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan perhatikan lingkungan sekitarnya. Apakah ada sampah, mejanya yang belum rapi? Tolong dirapikan ya. Ya, Bu. Udah rapi, Nak? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Ya. Oke, ketua kelas silahkan disiapkan. Start. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rob, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Azimussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ibu akan absen Ananda semua. Pertama, Ajrul Aswad hadir. Hadir, Bu. Dori. Izin tadi, Bu. Oh, izin. Oke. Izin ya, Bu. Latifa hadir. Latifah juga izin, Bu. Oke, Sri Safri Wahyuni hadir. Hadir, Bu. Selanjutnya Sri Mahyuni Yanes. Sakit, Bu. Oh, sakit. Semoga Allah berikan kesembuhan kepada teman kita Sri ya. Kita lanjut. Mai Juwita. Hadir, Ustazah. Oke. Muhammad Haikal. Hadir Haikal, mana suaranya? Oke. Aktifkan mic-nya Haikal. Kita lanjut Ahsani Takwima. Hadir. Izin, Bu. Oh, iya. Masih Superman, Pak. Osmi Hendra. Hendri, Bu. Oh, Osmi Hendri. Hadir ya. Bu. Ria. Hadir, Ibu. Syahratun Najmi. Syahratun Masih Najmi. izin, Bu. Izin. Nasiruddin hadir. Hadir, Bu. Faizal Bakri. Oh, WC, Bu. Oh, WC, Bu. permisi. Sardona hadir. Hadir, Bu. Hadir, alhamdulillah. Oke, baik. Ananda semua. Apakah sudah ada yang tahu apa materi kita pada hari ini? Ada yang tahu, nak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Belum tahu, Ibu. Nah, sebagaimana pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menyampaikan bahwasanya materi kita pada hari ini adalah tentang cabang-cabang iman, yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Nah, untuk pertemuan kita pada pertama ini, kita akan membahas terkait dengan menjaga kehormatan. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah, ada yang bisa membacakannya? Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian cabang iman, yaitu menjaga kehormatan. Peserta didik dapat menjelaskan dasar nakli cabang iman, yaitu menjaga kehormatan. Peserta didik dapat menganalisis cabang iman, yaitu menjaga kehormatan. Peserta didik dapat mempresentasikan paparan cabang iman, yaitu menjaga kehormatan. Peserta didik dapat membiasakan sikap menjaga kehormatan sebagai bentuk implementasi cabang iman di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sudah, Bu. Ya, terima kasih anak Ibu Sri. Nah, jadi ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam materi ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian cabang
yaitu menjaga kehormatan, peserta didik dapat menjelaskan dasar naklinya, peserta didik dapat menganalisis, peserta didik dapat mempresentasikan, dan yang terakhir, peserta didik dapat membiasakan sikap menjaga kehormatan. Oke, pertemuan kita pertama terkait dengan menjaga kehormatan. Nah, sebelum kita akan membahas lebih dalam lagi tentang menjaga kehormatan ini, nah ini ada asesmen awal yang harus Ananda semua kerjakan. Silakan Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan asesmen ini di buku latihan Ananda. Nah, silakan langsung dikerjakan ya, Nak. Iya, Bu. Selanjutnya, Ananda semua, di sini Ibu ada video. Silahkan Ananda tonton video ini sebentar. Disimak videonya dengan baik-baik ya, Nak. Video asusila sepasang pelajar SMA dan SMP asal Demak viral di media sosial. Yang memprihatinkan, aksi persetubuhan keduanya terjadi di ruang kelas dan tonton sejumlah pelajar sekolah dasar. Kasus asusila oleh pelajar semakin tak masuk akal. Di Demak, seorang siswa SMA bersetubuh dengan seorang siswi SMP di ruang kelas sekolah dasar. Bahkan aksi yang tak pantas dilakukan itu malah ditontonan dan direkam sejumlah pelajar sekolah dasar yang ada di dalam kelas. Rekaman itu pun disebar oleh pelajar SD hingga membuat heboh pihak sekolah dan sampai kepada keluarga kedua pelaku persetubuhan. Orang tua dari siswi SMP itu tak terima lalu melaporkan peristiwa itu sebagai aksi pemerkosaan. Namun saat siswa SMA diperiksa, terungkap persetubuhan antara keduanya sudah terjadi 7 kali di lokasi berbeda. Namun motif perbuatan keduanya di kelas dan jadi tontonan pelajar SD itu masih dalam. Karena saat kejadian, keduanya bebas masuk ke gedung. Oke. Nah, di sini ada yang bisa nggak memberikan tanggapan apa pendapat Ananda terkait video yang sudah kita tonton? Tidak ada rasa malu dalam diri, Bu. Wah, iya. Tidak ada rasa malu dalam dirinya. Nah, padahal itu masih berusia menginjak tingkat SMP. SD. Nah, itu pun ditonton oleh semua orang. Nah, itu pun yang menonton adalah pelajar SD. Nah, ada lagi yang bisa menanggapi? Ada lagi yang bisa menanggapi? Tidak takut terhadap dosa dia, Bu. Tidak takut terhadap dosa. Betul sekali, Ananda Mai Juwita. Nah, ada lagi Ananda semua. Bisa kita ambil hikmah dari video di atas. Saya, Bu, perbuatannya tidak patut untuk dicontoh, Ibu. Iya betul sekali Ria. Nah, kalau kita membahas tentang menjaga kehormatan, tentu ketika kita sudah bisa membiasakan sikap itu, kita bisa mengendalikan diri kita dari perilaku-perilaku tercela. Kalau kita melihat video yang tadi, berarti itu termasuk pelajar yang tidak bisa mengendalikan diri dari dari perilaku buruk yang telah ia lakukan. Dia tidak bisa menjaga harga dirinya. Nah, ketika kita sudah terlanjur melakukan itu, apakah ada harga diri kita di depan manusia? Tidak, Ibu. Tidak Ibu. hanya di hadapan manusia. Nah, kita juga tidak ada harga dirinya di hadapan Allah. Allah. Oke, betul sekali Ananda semua. Nah, untuk pertemuan kita pada hari ini, agar kita bisa menggali pemahaman Ananda semua, nah di sini Ibu akan membagi Ananda menjadi 4 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, kelompok 1 ada di sini Ananda Ajrul Aswad, Latifa Martatilova, Sri Safri Wahyu Ningsih. Nah, kemudian ada Wendra Saputra. Nah, di sini Ibu sudah membagi Ananda semua menjadi 4 kelompok. Nah, sekarang tugas Ananda semua silahkan duduk berkelompok dan membahas. Yang pertama kelompok 1, bahas terkait dengan pengertian menjaga kehormatan. Yang kedua,
Kelompok kedua membahas tentang dalil menjaga kehormatan. Kelompok 3 membahas tentang macam-macam menjaga kehormatan. Kelompok 4 membahas tentang sikap atau perilaku menjaga kehormatan. Nah, Ibu beri waktu Ananda semua 15 menit untuk mengerjakannya. Silahkan langsung dikerjakan Ananda semua. Baik, Bu. Kerjakan bekerja sama ya nak, jangan sendiri-sendiri kita bekerja. Ya, Bu. Sudah? Oh, Alhamdulillah. Nah, oke, baik Ananda semua. Nah, setelah kita semua mendiskusikan materi yang telah Ibu bagikan, kita diskusikan topik-topik yang telah Ibu berikan kepada masing-masing kelompok. Nah, selanjutnya kita lakukan presentasi. Ada yang siap untuk melakukan presentasi? Siap, Bu. Nah, kelompok 1 siap? Siap. Nah, silakan kelompok 1 sampaikan apa hasil diskusi yang telah kelompok 1 diskusikan. Siapa Baik, yang Bu. bisa Assalamualaikum. perwakilannya? Ajrul, perwakilan kelompok 1. Iya, Bu. Oke, silakan Ajrul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami, yaitu tentang menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan adalah salah satu nilai penting dalam ajaran Islam yang melibatkan menjaga harga diri, martabat, dan reputasi baik di hadapan Allah, diri sendiri, dan orang lain. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, menjaga kehormatan bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk perilaku seperti 1. Menjaga integritas dan kejujuran. 2. Menjaga hubungan dengan sesama. 3. Menjaga pandangan dan perasaan. 4. Menjaga amarah. Dan 5. Menjaga kehormatan tubuh dan jiwa. Nah, mungkin itulah hasil presentasi kami dari kelompok 1. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Nah, apakah ada tambahan dari anggota kelompok yang lain? Nggak ada? Pas? Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Sudah pas. Sudah pas. Ada pertanyaan? Pas nampaknya, Bu. Oh, pas. Oke. Kita lanjut kepada kelompok 3. Baik, Bu. Kelompok 3 Oke. yaitu akan mempresentasikan tentang macam-macam dari sikap menjaga kehormatan atau muru'ah. Kami tadi dari kelompok 3 terdiri dari yang pertama yaitu Nasiruddin, yang kedua anggotanya Ibu Ria, selanjutnya terakhir Arifatul. Macam-macam sikap muru'ah. Yang pertama yaitu muru'ah terhadap diri sendiri, yaitu suatu perilaku mulia untuk menghindari sifat-sifat yang buruk atau tercela, baik ketika berada saat sendiri maupun di hadapan orang lain. Yang kedua, muru'ah terhadap sesama makhluk, yaitu menjaga perilaku yang baik sehingga tidak menimbulkan kesalahan untuk orang lain. Jadi menjaga diri supaya tidak menyinggung atau membuat orang lain merasa terganggu terhadap diri kita dengan membiasakan sikap yang baik. Yang terakhir yaitu muru'ah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda dan Alfa. Nah, apakah ada tanggapan untuk kelompok 3? Pas? Pas, Pas, Bu. Pas, Bu. Terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, di sini
hasil diskusi Ananda sudah benar dan sudah baik. Nah, sudah bisa menjelaskan makna dari menjaga kehormatan, sudah bisa memberikan dalilnya apa, kemudian sudah bisa memberikan macam-macamnya apa, dan juga sudah bisa memberikan contohnya seperti apa. Nah, baik. Nah, di sini setelah Ananda mempresentasikan, Ibu akan memberikan penguatan sedikit tentang materi yang akan kita pelajari. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh teman Ananda Ajrul. Ajrul sudah menjelaskan pengertian menjaga kehormatan itu sudah dijelaskan oleh Ajrul. Nah, di sini Ibu akan menguatkan bahwasanya pengertian menjaga kehormatan di sini berarti menjaga harga diri, menjaga nama baik, dan menjaga kemuliaan diri. Nah, itulah menjaga kehormatan. Di dalam bahasa Arab, menjaga kehormatan ini disebut dengan muru'ah, yang memiliki arti menjaga tingkah laku agar sejalan dengan ajaran agama dan akhlak terpuji. Nah, muru'ah juga merupakan proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama, menghiasi diri dengan akhlak terpuji dan menjauhi segala bentuk keburukan. Nah, Ananda semua, kita menjaga kehormatan itu berarti kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Ketika kita sudah bisa mengendalikan ke diri kita sendiri, berarti orang lain menghargai kita semua. Nah, sebaliknya, ketika kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri, kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri, kita tidak bisa mengendalikan perkataan kita tidak bisa mengendalikan perbuatan kita, nah otomatis di pandangan manusia, bahkan pandangan Allah, kita tidak memiliki harga diri. Kita tidak memiliki kehormatan diri. Nah, harkat, martabat kita sudah tidak dipandang lagi ketika kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Nah, di sini paham Ananda makna muru'ah atau menjaga kehormatan? Paham, Bu? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, setelah kita paham dengan makna dari mura'ah, tentu segala perbuatan ada dalil yang diperintahkan oleh Allah. Nah, tercantum perintah dari Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Ananda semua, menjaga kehormatan atau muru'ah disebut juga dengan iffah. Nah, ada yang sudah pernah dengar istilah iffah itu apa? Ada yang pernah dengar, Nak? Iffah itu apa? Pernah dengar istilah ini? Menjaga kehormatan, Bu. Oh, sama dengan menjaga kehormatan, benar sekali. Nah, di sini iffah itu berarti mencegah diri dari sesuatu yang tidak bermanfaat atau menjauhi hal yang buruk dan terlarang. Sedangkan makna iffah itu secara istilah berarti sifat yang menjadikan seseorang dapat menghindar dari menuruti hawa nafsunya. Lihat surat Ahzab ayat 335 ini menjelaskan kepada kita bahwasanya menjaga kehormatan ini akan Allah balas dengan cara apa? Allah akan memberikan ampunan dan pahala yang besar kepadanya. Nah, jadi tidak main-main, begitu pentingnya menjaga kehormatan. Orang yang menjaga kehormatan, Allah janjikan, kata Allah akan diberikan ampunan dan pahala yang besar. Nah, jadi apakah anak ibu semuanya kita bisa sama-sama belajar untuk menjaga kehormatan kita? Bisa, Bu. Bisa, wajib hukumnya kita saling menjaga kehormatan. Kita bisa mengendalikan diri kita. Kita bisa mengendalikan perkataan, perbuatan kita agar kita menjadi manusia yang punya harga diri di hadapan manusia dan juga bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lanjut. Ada Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat mengatakan bahwasanya muru'ah itu adalah kekuatan hati yang menjadi sumber lahirnya sifat-sifat terpuji, baik secara dalil syar'i, akal, dan tradisi. Nah, maka betullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah ta'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laisal ghina an kasratil aradi, walakinnal ghina ghinan nafsi. Rawahul Bukhari. Nah, di sini artinya
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kekayaan bukanlah dari banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, jelas di sini Ananda semua bahwasanya hati berperan penting dalam hidup kita. Seseorang ditentukan dari hatinya bagaimana. Orang yang bisa menjaga kehormatan adalah orang yang memiliki kekayaan hati. Nah, di sini sudah dikatakan oleh Rasulullah, orang yang kaya bukanlah orang yang kaya harta, tapi orang kaya adalah orang yang kaya hati. Paham di sini Ananda semua? Paham, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah. Nah, kemudian tadi teman-teman sudah menjelaskan pembagian muru'ah. Muru'ah tadi ada berapa? Ada tiga. Tiga. Ada muro'ah terhadap diri sendiri, ada muro'ah terhadap sesama makhluk, ada yang ketiga muro'ah terhadap Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. muro'ah terhadap diri sendiri berarti mempertahankan serta melaksanakan perilaku yang mulia mulai dari diri kita sendiri. Kalau muru'ah terhadap sesama makhluk berarti menjaga perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela kepada orang lain, baik dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Nah, yang ketiga ada muru'ah terhadap Allah. Ini yang paling sangat penting. Maksudnya di sini adalah kita memiliki rasa malu kepada Allah, sehingga membuat seseorang untuk melakukan maksiat dan melakukan apapun, dia merasa malu. Jadi dia akan senantiasa melaksanakan perintah dari Allah. Nah, jadi ada 3 macam-macam muru'ah. Muru'ah kepada diri sendiri, muru'ah kepada makhluk, dan yang ketiga muru'ah kepada Allah. Nah, kita lanjut. Masih semangat belajarnya Ananda? Masih, Bu. Masih, Bu. Ingat, Bu. Takbir. Allahu Akbar. Baik, kita lanjutkan Ananda. Bagaimana pentingnya menjaga kehormatan? Yang pertama, azas moral. Menjaga kehormatan adalah landasan moral yang memperkuat jati individu dan komunitas. Yang kedua, kepatuhan pada Islam. Yang ketiga, penghormatan terhadap orang lain. Nah, kemudian kita lihat bagaimana prinsip-prinsip menjaga kehormatan. Yang pertama, sikap hormat. Yang kedua, kejujuran. Dan yang ketiga, penjagaan aib. Nah, itulah prinsip-prinsip dari kehormatan. Nah, selanjutnya, bagaimana contoh menjaga kehormatan seperti yang telah dijelaskan oleh teman kita Nasiruddin tadi? Yang pertama, menjaga perkataan dengan tidak mengejek teman atau berkata kasar. Yang kedua, menggunakan pakaian yang mencerminkan syariat Islam, bukan menggunakan pakaian yang menampakkan lekuk tubuh. Yang ketiga, menjauhi pergaulan bebas dan zina. Yang keempat, menjauhi makanan dan minuman yang haram. Yang kelima, mempergunakan harta di jalan yang baik. Yang keenam, tidak menyalahgunakan jabatan yang dimiliki. Nah, itulah bentuk contoh menjaga kehormatan. Baik, sampai di sini apakah Anda sudah paham? Paham, Bu? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita? Ada yang bisa, nak? Saya, Bu. Boleh. Rahmania Ulfa, silakan simpulkan materi kita pada hari ini. Ya, terima kasih, Bu. Menurut kesimpulan yang saya dapatkan pada pembelajaran hari ini, yang mana menjaga kehormatan adalah salah satu aspek yang penting dalam kehidupan seorang Muslim, yang mencakup menahan diri atau pengendalian diri dan kesadaran terhadap kewajiban dalam agama, terutama dalam agama Islam. Dan yang kedua, sikap muro'ah tidak hanya berhubungan antar sama manusia, tapi juga mencakup hubungan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, Bu. Terima kasih, Bu.
Masya Allah, benar sekali. Jadi pada intinya menjaga kehormatan itu sangat penting kita terapkan dalam kehidupan Sehari-hari. sehari-hari. Nah, baik Ananda, hampir berakhir materi kita, pelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelumnya Ibu sudah mengirimkan link refleksi di grup. Silahkan Ananda isi. Nah, silahkan isi refleksinya. Oke, nanti akan kita diskusikan di grup nanti bagaimana refleksinya ya. Ya, Bu. Makasih, Baik, Bu. Ananda. Berakhirlah pertemuan kita pada hari ini. Lebih kurang Ibu mohon maaf. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.